Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini teman-teman kita akan membahas akuntansi perpajakan yang berkaitan dengan PPh 21 atau disebut dengan pajak penghasilan. Gitu ya teman-teman ya. Semoga di video kali ini bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Jadi kenapa saya membahas ini? Karena kemarin itu ada salah satu teman kita yang kirim soal gitu. Ya, ternyata yang berhubungan pasal PPh 21 gitu. Ya ini soalnya. Kita copy dulu lah. Biar kita ngejain di Excel secara bersama-sama. Oke. Nah, ini soalnya teman-teman. Walaupun soalnya simple kayak gini, tapi ngerjainnya panjang. Oke, kita baca soalnya. Doni seorang karyawan perusahaan otomotif di Indonesia. Doni menerima pendapatan sebesar 15 juta per bulan. Dalam 1 tahun, ia membayar iuran pensiun sebesar 2,3 juta. Biaya jabatan per tahun yang ditetapkan perusahaan Doni sebesar 5 juta. Doni telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Istri Doni bekerja di sebuah perusahaan. Hitunglah pajak terhutang Doni. Gitu. Jadi pendapatan ini teman-teman kita jadikan per tahun. Gitu ya. Kita cari dulu penghasilan netonya seperti apa. Penghasilan neto itu penghasilan bersih lah, kena pajak. Gitu. Kita cari dulu pendapatan bruto. Pendapatan bruto ini penghasilan kotor. Pendapatan bruto. Pendapatan brutonya itu sebesar 15 juta. Ya, 15 juta. Ini per bulan ya. Kita jadikan per tahun teman-teman. Dikali 12 ya. Ini dikali 12 sama dengan berapa? 180 juta. Terus dalam 1 tahun ia membayar, ini dikurangi dengan iuran pensiun. Iuran pensiunnya sebesar 2.300.000. Kebesaran 2.300.000 dan biaya jabatannya sebesar 5 juta. Ini adalah penghasilan netonya. Netonya berapa? Ini penghasilan bersih. Dikurangi ini dengan ini sama dengan loh. Ini dikurangi ini dengan ini. Nggak bisa. Ini dikurangi ini nggak bisa. Yopo kok nggak bisa? Ini dikurangi kan ini. Walah, sorry astagfirullah. Jadi hasilnya tuh 172.700.000. Oke, itu penghasilan netonya teman-teman. Selanjutnya kita penghasilan tidak kena pajaknya. Ini penghasilan tidak kena pajaknya. Doni telah menikah, itu K-nya itu menikah, dan Doni istrinya itu telah bekerja ya. Berarti istrinya dan memiliki 2 orang tanggungan. Ini penghasilan tidak kena pajaknya. Ini PTKP. Penghasilan tidak kena pajak.
Penghasilan tidak kena pajak Doni sebesar 54 juta. Oke, selanjutnya istrinya juga 54 juta. Nah, 54 juta teman-teman. Selanjutnya statusnya itu status nikah, dia sudah menikah itu 4.500.000. Dan tanggungan itu 2 orang tanggung, 1 tanggung itu 4.500.000 juga. Dikali 2 sebesar 9 juta. Gitu teman-teman. Itu jumlahnya, jumlah PTKP-nya sebesar 121.500.000. Penghasilan tidak kena pajak segini teman-teman. Dikurangi penghasilan netonya. Dikurangi ini PTKP sebesar 51.200.000. Nah, setelah kita mengetahui PKP, artinya penghasilan kena pajak itu sebesar 51 juta. Di dalam peraturan itu, di dalam tarifnya, pas di tarif pajak 0 sampai 50 juta itu 5%. 5% teman-teman. Terus 50 sampai 250 juta itu dapat 15% teman-teman. Terus 250 juta sampai 500 juta itu dapat 25%. Dan 500 ke atas sebesar 30%. Nah, ini yang punya NPWP. Kalau yang tidak punya NPWP itu yang berisiko lagi. NPWP yang tidak punya NPWP itu 6, dan yang 15 jadi 18, yang 25 jadi 30, dan yang 30 jadi berapa tuh? 36%. Gitu teman-teman. Lebih berisiko lagi itu kalau tidak punya NPWP. Sudah bekerja tidak punya NPWP, iya tanggung segitu kan. Waduh, mahal sekali pajak kita. Oke, langsung saja. Ini penghasilan kena pajak sebesar 51 juta. Ini harus berurutan teman-teman ya. Ini 50 juta. Kita taruh maksimal. Ini maksimalnya kan 50 juta. Kita taruh 50 juta. Dikali 50 juta dikali 5% sama dengan 2.500.000. Ini ada sisanya. Ini dikurangi ini sisanya berapa? 1.200.000 teman-teman ya. Ini 1 juta. Ini tarif yang kedua. Berarti ini dikali 15% sama dengan 180. Oke. Ketemu pajak terhutangnya. Pajak Doni. Terhutang Doni. Pajak terhutang Doni. Terhutangnya sebesar berapa tuh? Ini pakai aja. Oke. Nah, 2.680.000 ini per tahun teman-teman ya. Per tahun bukan per bulan. Kalau per bulan kita bagi lagi. Ini dibagi 12 sama dengan 223.333 rupiah. Gitu teman-teman. Ini per bulan. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Jadi begitu untuk menghitung pajak terhutang seseorang. Mungkin itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman. Jadi enak ya punya istri yang bekerja, bisa mengurangi pajak.